Hai, welcome back to my YouTube channel. Hai semuanya, udah lama banget aku nggak bikin upload video YouTube lagi. Dan sekarang I'm back. Jadi hari ini aku bakalan bikin ulang tahunku yang ke-20 11 Desember 2022 kemarin. Oke, jadi ini udah kayak 1 minggu lewat gitu. Terus aku mau sekali lagi bikin kenangan, satu video buat kenang-kenangan, buat aku bisa lihat lagi kalau aku nanti gede atau ketika aku lagi punya waktu, aku bisa lihat kembali momen-momen ketika aku umur 19, umur 18, dan ini video untuk umur 20. Jadi aku bakalan cerita apa aja yang terjadi waktu di hari ulang tahunku 20 ini, apa aja momennya, apa yang membuat aku berkesan, apa yang aku syukuri, dan aku bakalan cerita semua di video hari ini. Oke? Jadi kalau kalian penasaran, kalian tonton sampai habis. Yang pertama, jadi di umurku yang ke-20 ini, waktu itu kan aku ulang tahunnya tuh hari Minggu, 11 Desember 2022 hari Minggu, dan hari Sabtunya untungnya aku tuh gak kerja, dan aku memang gak ngambil kerja karena waktu itu aku agak padat dan aku kayak pingin kosongin gitu supaya aku gak kecapean gitu loh kayak di hari ulang tahunku. Nah, ada satu sharing juga ya, ada satu sharing yang aku mau ceritain. Jadi di umurku yang ke-20, aku ini sebenarnya gak pingin naruh pelayanan apapun gitu di tanggal 11-nya, kan hari Minggu. Ya aku bener-bener pingin menikmati ibadah, aku pingin nikmati ulang tahun gitu. Kenapa? Karena kalau aku ada pelayanan itu, aku tuh kemarin itu agak ke pressure. Contohnya waktu aku misalnya pelayanan iKids, aku ke pressure dengan Mandarinku yang mungkin kadang gak dimengerti anak-anak. Terus kalau aku misalnya pelayanan keyboard, aku juga ke pressure karena aku gak bisa main dengan baik. Dan ya aku selalu merasa gak bisa ngasih yang terbaik gitu. Pasti ada ke pressure-nya, entah itu di latihannya dan atau hari Minggunya. Ya memang sebenarnya pelayanan kan gak boleh sampai ke pressure ya, tapi itu yang aku rasain. Dan aku waktu itu lagi down banget, jadi aku kayak merasa udah aku gak mau pelayanan di hari ulang tahunku. Jadi waktu November pembagian jadwal pelayanan, aku tuh langsung kosongin gitu 11 Desember. Gak taunya ada aja, akhirnya aku tuh gak bisa pelayanan di 18 Desember. Jadi akhirnya aku harus pindah ke 11 Desember, tuker sama temanku, dan aku akhirnya pelayanan piano. Awalnya aku kayak ngerasa itu beban gitu, aku ngerasa kayak aku gak mau gitu, aku ingin kosong gitu, tapi kayak apa boleh buat gitu. Terus di hari Sabtunya ternyata lagunya gak terlalu sulit dan aku bisa latihan gitu. Jadi setelah latihan aku tuh agak capek gitu, aku jujur masih takut gitu pelayanan besok, dan aku bener-bener kayak harus fokus sama pelayanan. Terus kan akhirnya aku gak ngambil kerja kan, jadinya aku bisa santai, bisa punya waktu istirahat. Karena dari minggu-minggu lalu itu bener-bener kayak Senin sampai Minggu itu full, dan aku gak pernah punya me time lagi gitu selama di semester ini gitu, jarang banget. Jadi aku bener-bener ngambil off kerja gitu, jadi aku bisa me time. Nah awalnya tuh aku bener-bener kayak agak gak happy gitu yang hari Sabtunya. Terus aku tuh capek juga, akhirnya aku nonton film War Room. Itu kayak film, ya aku cantum di sini, film tentang doa, prayer gitu. Dan bener-bener akhirnya itu bisa nguatin aku banget, dan aku kayak punya quality time sama Tuhan. Terus aku mulai nonton itu jam 10 kalau nggak salah, 10 kurang gitu, dan akhirnya selesainya tuh jam setengah 12-an. Terus kurang beberapa menit kan udah jam 12. I take my guitar and aku nyanyi, aku doa, dan aku bener-bener ngerasa damai and sukacita banget. Terus aku bener-bener kayak thanks God for
20 years. Terus setelah aku doa gitu, pas banget waktu aku amin jam 12.06 gitu, tiba-tiba belku tuh dibunyi titong gitu, banyak banget. Terus aku buka kan, ya ternyata teman-temanku datang semua. Ada Cebel, Ko Jojo, Fania, C Ivy, C Olive, C Wina, Ko Hansen, C Keiko. They are like my family banget di Taiwan, dan aku benar-benar senang banget mereka datang. Terus I feel so grateful. Nah, habis itu aku kayak dikerjain dulu kan sama mereka. Entahlah apa aja kemarin itu ya, aku sampai nggak inget. Cuma aku seneng banget lah mereka datang meskipun aku dikerjain terus. Terus habis itu yang sampai aku dikunci dari kamarku sendiri lah atau apapun, terus mereka kayak bilang, "Sini kamu harus kuat, mentalnya harus lebih kuat di umur 20," kayak gitu. Terus habis itu akhirnya pas aku berhasil masuk kamarku sendiri, Fanny ngasih aku kado, terus kayak from Blackpink. Aku kayak kaget, kok bisa gitu. Itu dari teman-teman SMA aku. Terus ternyata mereka nitip dari Fania gitu, dan aku ada kepingin bedak gitu, Fania tahu, tapi aku tuh belum sempet beli terus ya ternyata dibantu beli gitu sama mereka. Terus ada masker, ada kunciran gitu, semuanya bagus dan aku suka. Thank you so much buat Blackpink sama Fania juga yang bantu beliin. Habis itu setelah itu kado dari itu, terus kita ngobrol bareng agak lama gitu, bener-bener lucu lah, guyon-guyonan gitu. Terus akhirnya mereka kasih aku McD, terus ngasih McD, terus aku nyalain lilin sendiri gitu kan. Aku punya lilin karena mereka bilang nggak ada lilin gitu, terus aku punya, terus aku pakai lilinku sendiri. Setiap lilin doa gitu. I feel so much grateful guys. Dan setelah itu setelah tiap lilin, make a wish, dapat McD kan. Habis itu didoain, terus mereka pulang. Oke. Terus ya mungkin aku nggak bisa cerita orangnya ya. Ada satu temanku itu yang dia itu bilang bakalan balik lagi jam 1-an gitu. Jadi dia mau balik lagi, terus kayak mau kasih sesuatu gitu. Oke, jadi aku tunggu dulu kan. Setelah itu aku ditelepon sama papa mama telepon aku, terus kayak mereka udah ngantuk banget, tapi mereka belain sampai tunggu jam 12 itu buat ngucapin selamat ulang tahun. I'm very appreciate that and so feel so grateful too. Terus setelah itu aku callan nggak ya, aku lupa sama pokoknya aku dikirimi satu video sama temanku yang di Indo, terus ngucapin ulang tahun, dan dia sudah kirimin aku kado dari semingguan yang lalu dari Indo, tapi itu agak secret orangnya, aku nggak bisa kasih tahu di sini. Pokoknya dia kirimin aku kado dari Indo, terus tapi masih belum boleh dibuka, katanya suruh tunggu video selanjutnya kan. Ya udah, tapi pokoknya dia udah ngirimin satu video yang ngucapin aku ulang tahun, terus aku kayak seneng banget, thank you. Terus habis itu seneng, terus akhirnya kan temanku jam 1 datang itu, dia kasih aku 20 kado. Jadi aku turun ke bawah, terus dia kayak bawa paper bag besar, terus dia bilang gini, that's for you gitu, ini isinya 20 gift buat 20 years old. Terus aku kayak sampai speechless gitu. Kayak ya dulu love language gue itu yang pertama itu gift paling tinggi, tapi sekarang memang sudah terganti dengan physical touch dan quality time, cuman giftnya tetap ada, jadi itu means a lot for me. Terus setelah itu aku bawa pulang, jadi itu 20 kado. Aku langsung buka dengan video, aku juga merekam aku membuka kado, dan aku akan tunjukin.
Jadi itu kado-kadonya, dia kasih semua barang itu satu-satu notes, kayak ini gunanya apa, terus kenapa dia pilih, alasan dia ngasih aku itu buat aku jadi berkat lebih lagi buat orang-orang. Dia perhatiin setiap apa yang aku lakuin gitu, kayak maksudnya aku butuh ini butuh itu. Bahkan ini salah satu kado dari dia, kutek. Dia bilang kayak kuteknya ini buat kalau misalnya ngasih orang tangannya juga cetar, kayak hal-hal simple dia juga perhatiin. Itu bener-bener means a lot for me dan aku bener-bener senang banget. Terus akhirnya jam 3 aku langsung aja tidur, dan kayak maksudnya aku masih juga sibuk, kayak bukan sibuk, aku masih seneng banget balesi chat-chat orang ngucapin ulang tahun kan. Tapi aku langsung tidur, besok masih pelayanan. Harus fokus pelayanan dulu. Oke. Terus aku bangun, bentar ya, aku lupa, aku bangun. Oh, terus Vania langsung ngechat aku, dia mau ngirimin aku cream soup masakan dia gitu. Jam 11 dia datang ke rumahku, aku ngambil, dan cream soupnya enak poh. Akhirnya aku langsung OTW ke gereja with my red clothes and the black jacket, and I feel so pretty. Terus ya waktu itu aku bener-bener mau fokus pelayanan dulu. Terus pas aku datang itu juga udah beberapa ada orang yang ngucapin. Terus habis itu aku latihan. Setelah latihan langsung mulai ibadah juga. Setelah mulai ibadah juga, aku cuma bilang ke Tuhan kayak gini, Tuhan aku bener-bener mau main buat Tuhan. Biasanya mungkin aku takut pelayanan jadi pressure karena aku memprioritaskan pandangan orang lain. Aku memprioritaskan penampilan, jadi mungkin itu yang buat aku juga ke pressure. Tapi waktu itu aku bilang, Tuhan aku benar-benar mau main buat Tuhan, tolong berkati semua jariku ini supaya aku bisa memuliakan Tuhan dengan dengan all out gitu. Dan itu benar-benar nyata banget, kayak maksudnya aku ngerasa main itu benar-benar buat Tuhan banget. Aku nggak ngelihat orang lain, aku cuman fokus aku buat Tuhan. Jadi waktu aku main itu aku bener-bener God is for you, it's for you. Jadi I enjoy the music, I enjoy the ibadahnya, aku enjoy setiap note yang aku pencet. Dan ada yang salah, tetap ada yang salah, cuman aku kayak it's okay gitu. Aku udah lebih kayak aku terus mainnya buat Tuhan, lebih santai gitu. Dan ya itu seperti kayak pengalaman pribadi sendiri aku sama Tuhan, dan menurutku menjadi pelayanan paling berkesan buat aku lagi. Dan hadiah yang juga terindah dari Tuhan juga di umur 20 ini, aku dapat kesempatan ngerasain Tuhan lagi gitu. Terus selesai ibadah, Nasya datang, itu salah satu ketua musik pelayanan di gerejaku. Dia kasih kue dengan surat, dan dia bilang mainnya bagus tadi. Wah, itu bener-bener happy banget aku, kayak maksudnya thanks God, lega. Dan itu kelihatan simple tapi bener-bener berarti banget, serius. Terus oh iya, aku lupa cerita. Jadi aku tuh bener-bener waktu ulang tahun 20, aku tuh bingung mau ngerayain gimana gitu. Tapi akhirnya aku memutuskan buat ngerayain makan mie goreng atau bakmi goreng bareng-bareng di gereja, satu gereja. Tapi pastor ternyata ke Kaohsiung hari itu, jadi pastor nggak bisa bantu masak. Sedangkan aku ada pelayanan yang berarti aku juga nggak bisa masak. Akhirnya beralihlah pindah ke rawon yang bisa dimasak kemarin-kemarinnya, supaya rawon malah enak kalau misalnya dimakan setelah beberapa hari gitu. Jadi mulai Kamis itu aku sudah bikin motong-motong daging, Sabtu aku udah dibumbui, manasi, dan dibantu pastor juga pastinya. Dan setelah ibadah itu aku lari buat ngerekam dulu. Terus ini rekamannya, dan bener-bener banyak banget. Terus semuanya juga suka katanya. Itu aku terinspirasi dari Cewina, katanya Cewina suka rawon. Oke, setelah itu
setelah rawon aku langsung balik ke ruang ibadah karena mau eval. Nah setelah eval selesai aku keluar. Nah di luar itu aku dikasih inliao dari Ika sama Grace, thank you. Habis itu aku juga dikasih inliao dari Tere kasih langsung kayak bilang happy birthday gitu. Itu maca. Habis itu Ci Pauline manggil aku buat doain. Terus aku berdoa bareng. Terus aku juga dapat kue kayak coklat gitu, Black Forest, enak banget. Tapi yang lain ada latihan musik sama ada yang latihan drama iKids gitu. Jadi aku cuman di bawah beres-beresin rawon-rawonnya gitu sama Jebel sama Kucucu. Setelah selesai beres-beres, kita lagi duduk di ruang tengah kan. Tiba-tiba Cece sama Rere itu dateng. Terus kayak Cece bilang, ya udah kamu buka ini dulu. Kayak, kenapa buka ini dulu maksudnya? Terus aku kan nggak tahu kan. Terus itu kayak di dalam kerdus, ini apa? Terus kayak sebenarnya kayak gitu kan, takut-takutin kan. Terus habis itu ternyata waktu aku buka isinya kue biru, tulisannya happy birthday sayang. Terus aku masih loading kayak, ini maksudnya orang-orang yang sayang Jenny gitu. Aku mikirnya kayak dari kalian semua, tapi maksudnya kenapa tumben banget gak disurprisein bareng-bareng. Terus kayak aku suruh buka kuenya sendiri gitu. Terus aku kayak bisik-bisik Rere gitu kan. Terus apa Re gitu. Terus ya adalah satu orang gitu kan. Nah beneran itu orangnya. Ya buat kamu yang nonton ini dan kamu yang ke mention, thank you so much ya. Bagus banget kuenya, warna biru dan kata-katanya juga. Habis itu setelah buka itu kita main kartu di atas gitu. Kita main kartu di atas sambil nunggu anak-anak. Setelah itu tiba-tiba habis main kartu rame banget kan. Habis anak-anak itu selesai latihan, kok rame banget ruangannya. Ternyata mau nyepresin Ika, tapi kok nggak ngomong di grupnya Ika ulang tahun gitu kan. Terus habis itu nyepresin Ika gitu. Terus habis nyepresin Ika kita doain Ika kan. Doain, habis amin ternyata baru aku gitu. Terus jadi kayak mungkin sekalian gitu ya. Terus habis aku disurprisein, aku didoain, terus kita foto bareng. Ya semuanya pokoknya berkesan. Terus bener-bener aku ngerasa punya keluarga besar di Taiwan, yaitu FGF ini. Setelah aku foto-foto dan aku pulang, terus dibantu sama Cebel sama Vania juga buat bawain barang-barangnya. Nah waktu aku sampai di rumah, aku buka brownies yang dari Ceces yang pagi-pagi itu udah ada di depan kamarku, tapi aku belum sempat buka karena aku langsung cepet-cepet ke gereja. Ternyata browniesnya dari mama papa. Happy birthday Jenny from papa mama Joja. Terus habis itu aku juga ternyata dapat angpau, mama nitip ke Cimeri, yang situ aku langsung call papa mama juga gitu. Setelah itu aku call sama temanku yang ada di Indo itu. Setelah callan, Jejes itu masuk, ternyata ada satu kue lagi, terus dari anak buat HBD anak wedok gitu. Lucu banget kayak maksudnya ya, merasa diperhatikan, merasa disayang gitu. Thank you so much buat orang spesial. Terus habis itu akhirnya aku baru boleh buka kado yang dari temanku yang di Indo, yang ngirimin dari Indo itu. Akhirnya ya boleh buka kadonya. Terus buka kadonya bener-bener spesial, kayak maksudnya kreatif banget. Aku nggak pernah memikirkan segitunya, maksudnya ya bener-bener satu cara yang unik gitu. Cara buka kadonya ada instruksinya, terus ada meaningnya setiap kadonya. Dan mungkin kalau misalnya nggak ada meaningnya kan orang pasti ngeliat ya itu hanya satu barang hadiah, tapi begitu ada meaningnya itu sesuatu yang sangat berharga gitu. Dan thank you so much buat kamu yang kasih kadonya. Terus habis itu waktu aku pulang itu juga ada
teman kerjaku yang kasih aku makanan. Di situ ada ucapan dari Mary Riana juga, dari kokoku. Thank you so much Koko, yang bela-belain juga waktu ketemu Mary Riana mintain happy birthday-nya ya. Ada teman Koreaku yang ngasih juga kado tapi lewat line gitu. Bentuknya kayak voucher, bisa ditukar selama 50 hari. Ada juga temanku dari Indo yang kasih transfer uang terus 88, pokoknya 8888 gitu, karena 8 angka beruntung. Itu juga so sweet dan gak kepikir sama sekali sih. Terus ada juga coklat dari juniorku, thank you so much. Terus aku juga diajak makan sama salah satu cece Taiwan yang baru aku kenal, dan kita nggak butuh waktu lama, kita bisa cocok, bahkan sampai bisa pergi bareng. Dia udah like a mom gitu di Taiwan, bener-bener cowku aku, bener-bener perhatiin aku, bener-bener care buat aku, dan dia ajak aku makan. Dan itu sekitar beberapa hari sebelum aku ulang tahun, hari Kamis, dia ngajak aku makannya, dikasih kado juga, diajak jalan naik motor sore-sore, lihat pemandangan, and wow, it's memorable banget. Dan waktu aku kerja hari Jumat juga dapet rendang dari pastor dan tulisannya Happy Day Jenny. Thank you buat papi mamiku ya ada di Taiwan, papi mami. Terus habis itu aku juga waktu pulang dapet dari Jenis ditambah surat 1 paragraf 1 kertas. Wah, mungkin kelihatan simple tapi it's mean a lot, and aku bisa keep it dan bisa baca berulang-ulang kan. Habis itu juga ada, dan terakhir ada kado print dari temenku satu katanya the people who love you kayak gitu, tempat print-printan yang mungkin aku pinginin. Terus jadi dia bisa ngeprint dan bahkan bisa ngeprint satu bentuk foto, tapi kalau di scan itu bisa video gitu. So ya, sama buat Vania, thank you buat kamu yang udah mau bela-belain foto-fotoin aku sebelum hari ulang tahunku. Ya, mungkin gak semuanya bisa kesebut, aku cuman baru inget ini yang aku catat, dan bener-bener di luar ekspektasi aku. Selama sampai 1 minggu ini aku tuh masih ngerasa mimpi guys, bener-bener masih speechless, dan di luar ekspektasi jauh banget. Tuhan kasih berlipat-lipat, dan I feel very love. Thank you semuanya yang sudah hadir buat Jenny selama 20 tahun ini. Terima kasih semuanya yang sudah perhatiin aku, yang selalu perhatian sama aku, yang selalu pingin aku bertumbuh lebih baik, yang selalu doain aku. Dan Jennifer yang di umur 20 ini gak mungkin tiba-tiba jadi Jennifer yang sekarang tanpa kalian semua. Dan bener-bener terima kasih ke Tuhan buat orang-orang di sekitarku. Aku semakin sadar kasih karunia-Nya, aku semakin sadar anugerahnya, aku semakin mencintainya. Dan thanks a lot God, thanks a lot guys, I love you, and thank you for watching this video. Jadi thank you so much guys, I love you, and see you di video umur 21 selanjutnya. Thank you semuanya, I love you, bye bye.